1. Petani Jepang selalu berangkat dari prinsip kualitas, bukan kuantitas. Mereka sadar lahan terbatas, maka yang dijual bukan banyaknya hasil panen, tapi kualitas premium. Misalnya beras Jepang, Koshi Hikari, yang terkenal lembut dan mahal di pasar dunia. Pelajaran untuk desa di Indonesia. Jangan selalu kejar volume, tapi kejar mutu. Karena dunia rela membayar mahal untuk kualitas. 2. Budaya disiplin jadi kunci utama. Petani Jepang sangat detail soal waktu tanam, pemupukan, hingga panen. Mereka mencatat setiap perkembangan tanaman. Seakan bercocok tanam adalah ilmu, bukan sekadar kebiasaan. Sementara di banyak desa Indonesia masih banyak petani yang asal tanam. Bedanya ada di kedisiplinan. Jepang menjadikan pertanian sebagai profesi terhormat, bukan pekerjaan sambilan. 3. Teknologi sederhana tapi efektif dipakai petani Jepang. Mulai dari mesin tanam padi mini, sensor kelembaban tanah, hingga greenhouse kecil-kecilan. Mereka tidak menunggu pemerintah tapi membuat inovasi lokal. Sementara di Indonesia, petani sering bergantung pada subsidi. Pelajaran penting, jangan tunggu bantuan, ciptakan solusi dengan teknologi sederhana sesuai kebutuhan. 4. Petani Jepang paham branding. Melon Yubari dari Hokkaido misalnya. Harganya bisa jutaan rupiah per buah. Bukan karena rasanya saja, tapi karena ada cerita, tradisi, dan citra kualitas yang melekat. Pelajaran untuk desa. Kalau singkong atau ubi jalar kita diberi cerita, dikemas cantik, dan dipasarkan dengan branding kuat, harga bisa berlipat ganda. Jepang mengajarkan, pertanian adalah bisnis kreatif. 5. Kerja sama jadi budaya. Di desa Jepang ada koperasi tani, JA, Japan Agricultural Cooperative, yang menjadi tulang punggung distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran. Petani tidak dibiarkan sendirian. Di Indonesia, banyak petani terjebak tengkulak karena tidak ada organisasi kuat. Pelajaran, desa harus punya koperasi yang nyata bekerja, bukan hanya papan nama. 6. Kesadaran lingkungan tinggi. Petani Jepang menjaga keseimbangan tanah, menggunakan pupuk organik, dan tidak merusak sumber air. Mereka tahu tanah harus diwariskan ke generasi berikutnya dalam kondisi lebih baik. Sementara di banyak desa Indonesia, tanah sering dieksploitasi tanpa pemulihan. Pelajaran, pertanian tidak hanya soal hari ini tapi juga tentang masa depan anak cucu. 7. Pendidikan petani Jepang serius. Ada sekolah pertanian magang luar negeri, hingga kurikulum yang menjadikan petani sebagai profesi bergengsi. Anak muda tidak malu jadi petani, bahkan bangga. Bandingkan dengan Indonesia, di mana banyak anak muda desa meninggalkan sawah karena dianggap pekerjaan rendahan. Pelajaran, kita butuh sistem pendidikan yang membuat bertani keren. 8. Petani Jepang menjadikan teknologi informasi sebagai senjata. Mereka gunakan aplikasi untuk memantau cuaca, harga pasar, bahkan menjual hasil panen online langsung ke konsumen. Hasilnya, rantai distribusi jadi pendek. Sementara di Indonesia, petani sering tidak tahu harga pasar dan dirugikan tengkulak. Pelajaran, digitalisasi adalah kunci agar petani tidak lagi jadi korban pasar. 9. Nilai tambah jadi prioritas. Petani Jepang jarang menjual hasil mentah. Apel dipaketkan, beras dipoles cantik, sayuran diberi label organik. Setiap produk masuk pasar dengan cerita dan identitas. Sementara di desa kita masih banyak yang menjual bahan mentah tanpa pengolahan. Pelajaran, hasil tani harus masuk ke tahap branding dan value added agar harganya naik. 10. Petani Jepang mengajarkan bahwa pertanian adalah peradaban. Dari cara mereka menanam padi dengan ritual, menjaga desa dengan gotong royong, hingga menjadikan lahan kecil sebagai kebun produktif. Mereka membuktikan bahwa petani bisa sejahtera jika ilmu, disiplin, dan kolaborasi dipraktikkan. Pelajaran terbesar untuk desa di Indonesia. Jangan malu jadi petani, karena di tangan mereka peradaban dibangun.